Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penghalang-penghalang warisan. A. Penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam. Dalam faktor waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 lagi penghalang kewarisan, yaitu 1. Perbedaan kekafir antara kafir zimmi dan kafir harabah. Kafir zimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. 2. Riddah. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimiliki pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan pada baitul mal. 3. Pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. B. Penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Kompilasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam suatu sistem hukum tertentu, biasanya dalam konteks hukum negara-negara dan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam KHI lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material dalam menyelesaikan masalah perkawinan, perwarisan, dan perwakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam atau HKI, yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 HKI, antara lain: A. Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis. B. Perbedaan agama. Termasuk dari penghalang warisan yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seseorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi. Seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah di antaranya Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. C. Fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. C. Upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. 1. Pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. 2. Penguatan hukum warisan. Mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Penyadaran masyarakat. Kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. 4. Mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi, dan non-pemerintah, dan swasta. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hak warisan diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari dan diselesaikan dengan adil dan efisien. 5. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. 6. Penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Kesimpulan,
bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan pembagian harta. Dalam waris hukum Islam, ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang warisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum waris Islam adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.